gerakan pakai masker di Kecamatan Tampan. Bakal calon kepala daerah Riau menjalani tes kesehatan. Salam jumpa pemirsa, bersama saya Nur Walidaini dalam program Seputar Riau. Apa kabar Anda hari ini? Kami akan menyajikan informasi terupdate mengenai Provinsi Riau. Baik saudara, Polda Riau mencanangkan kegiatan bermasker yang dipusatkan di Kecamatan Tampan Pekanbaru karena status merah COVID-19. Selain itu, bantuan masker didistribusikan ke seluruh kecamatan di kota bertuah ini guna memutus mata rantai penularan virus corona. Gerakan bermasker dicanangkan pihak kepolisian serentak digelar di seluruh Indonesia. Untuk Polda Riau dilaksanakan di Kecamatan Tampan yang berstatus zona merah COVID-19. Pada kegiatan ini juga dideklarasikan komitmen bermasker bersama yakni Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum hingga partai politik sehingga saat pilkada serentak tidak ada penularan terhadap masyarakat, terutama di tengah kampanye politik atau kegiatan sosialisasi. Tidak hanya sekedar himbauan gerakan, polisi juga mengirimkan bantuan paket masker ke daerah-daerah, terutama di kota Pekanbaru, sehingga hal ini bisa memutus mata rantai penularan di tengah masyarakat. Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution yang hadir dalam kegiatan ini memberikan apresiasi atas giat Polda dalam langkah antisipasi virus yang meresahkan masyarakat ini. Kita hari ini menyelenggarakan pembagian masker secara serentak nasional yang untuk Polda Riau diselenggarakan di Kecamatan Tampan ini. Kita pilih di Kecamatan Tampan karena ini kecamatan yang merah statusnya, dan tentu kita ingin dengan pembagian masker ini adalah sebagai salah satu upaya untuk memutus penularan COVID-19. Di samping juga kita tentu harus menjaga jarak dan selalu mencuci tangan, hindari kerumunan. Itu menjadi gerakan kita bersama. Dan kita canangkan bagaimana pelaksanaan penggunaan masker ini supaya bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi masyarakat kita. Terima kasih. Kita sudah mengeluarkan peraturan, sehingga dengan itu kita harapkan semua bisa mengikuti dengan tertib. Artinya komunikasi dengan kabupaten kota juga sudah dilakukan. Bahkan pada hari ini kita lihat dari pihak KPU maupun Bawaslu juga sudah hadir bersama-sama. Bahkan tokoh masyarakat, tokoh lembaga adat Melayu, seluruh komponen. Artinya kita ingin secara serius dari pemerintah provinsi ini untuk bersama-sama memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Itulah bagian yang kita laksanakan hari ini, dan kita dari pemerintah provinsi tentu sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah mentaja acara ini dari pusat dan sampai daerah semua secara bersama-sama. Wakil Gubernur Riau berharap gerakan ini bisa menyeluruh hingga ke seluruh pelosok Riau sehingga kehidupan nyaman tanpa COVID-19 betul-betul terwujudkan. Syamsirwan, TV Riau melaporkan. Opsnal Polsek Pekanbaru Kota meringkus seorang pengedar narkoba berinisial AD. Penangkapan ini dilakukan saat pelaku dalam proses transaksi di Jalan Agus Salim, Kota Pekanbaru. Inilah barang bukti narkoba jenis sabu seberat 35 gram yang diamankan polisi dari tersangka berinisial AD saat hendak melakukan transaksi. Selain sabu, Polsek Pekanbaru Kota juga mengamankan uang tunai sekitar 1 juta rupiah yang diduga hasil penjualan barang haram tersebut.
1 unit handphone dan 1 unit sepeda motor juga disita yang digunakan dalam kegiatan tindak pidana kriminal yang dilakukan pelaku narkoba. Menurut Kanit Reskrim Polsek Pekanbaru Kota Ibdu Budi Winarko, tersangka Ade merupakan residivis yang pernah dihukum dengan kasus yang sama, yaitu penyalahgunaan narkoba. Namun tidak jera dan melakukan aksi yang sama. Berdasarkan informasi dari masyarakat, pelaku yang hendak proses transaksi berhasil dibekuk di Jalan Agus Salim, Gang Kardina, Pekanbaru. Tidak ada perlawanan dari tersangka sehingga proses penangkapan bisa dilakukan dengan aman. Adanya informasi yang didapat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di TKP, yaitu Jalan Kiai Haji Agus Salim, Gang Kardina. Selanjutnya kurang lebih 1 minggu tim Oksmal Pekanbaru Kota dipimpin langsung oleh Bapak Kapolsek dan saya sendiri lakukan reskrim melakukan penyelidikan, dan pada saat hari Selasa pukul 00.05 WIB langsung kita lakukan penangkapan terhadap saudara inisial AD, umur 33 tahun, pekerjaan swasta, alamat Jalan Kiai Haji Agus Salim, Gang Kardina. Selanjutnya didapat dari tersangka yaitu jenis narkotika sabu dengan berat kotor 34,95 gram, 1 buah handphone Vivo, dan uang diduga dari hasil penjualan sebanyak 1 juta rupiah. Polisi masih terus mengembangkan kasus ini terkait asal barang ilegal tersebut serta siapa pihak yang menjadi langganan atau pembeli dari pelaku. Syamsirwan, TV Riau melaporkan. Bakal calon kepala daerah yang ikut pilkada serentak di Provinsi Riau melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad. Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara bergantian selama 6 hari guna mencegah penumpukan dan penularan COVID-19. Setelah melakukan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, calon pasangan kepala daerah melakukan pemeriksaan kesehatan. RSUD Arifin Ahmad ditunjuk sebagai satu-satunya rumah sakit dalam kegiatan ini. Hingga Kamis sore, proses pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara bergantian sudah memasuki hari kelima. Jumat ini direncanakan menjadi hari terakhir dengan agenda sudah memasuki pemeriksaan untuk bakal calon penutup. Berbagai item pemeriksaan dilakukan seperti kondisi kesehatan bakal calon, tes psikologi hingga tes narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi. RSUD Arifin Ahmad ditunjuk oleh KPU Provinsi bersama tim pemeriksa. Tim pemeriksa itu ada 3, ID Wilayah Riau, HIMSI Riau, dan BNN Riau. Nah, tim yang 3 itu secara independen nanti akan bekerja di RSUD Arifin Ahmad. Kita fasilitasi untuk pemeriksaan. Kalau tidak salah, saya ada 14 profesi yang bekerja, ya, berbagai keilmuan di bidang kedokteran, ya, ada psikologi, ada BNN juga ya. Nah itu nanti akan mengadakan sidang pleno, rapat pleno untuk menetapkan hasil. Oh iya, pertama saya mempersyaratkan protokol kesehatan harus dijalankan, ya. Maka setiap peserta itu tetap melaksanakan 3M yang pertama. Yang kedua, setiap peserta hanya boleh didamping oleh 2 orang. 2 orang itu pendamping dari rumah sakit, satu lagi ajudannya. Ajudannya itu hanya sampai kepada pengantar untuk pemeriksaan. Di Riau terdapat 9 kabupaten dan kota yang mengikuti pilkada serentak akhir tahun 2020 ini. Masing-masing daerah memiliki lebih dari 1 pasangan bakal calon yang mendaftar. Sebelum ditetapkan menjadi pasangan calon, tes kesehatan ini menjadi salah satu penentu untuk peserta sehingga ditetapkan sebagai calon yang sah. Syamsirwan, TV Riau melaporkan. Baik saudara, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Al-Izhar Islamic School jalani proses belajar daring dan tatap muka. Aku Puji Lestari, MC profesional Pekanbaru. Sekarang kita lagi ada di What's on My Back with TV Riau. Yeay, tolong tepuk tangannya.
Nah, sekarang kita lagi ada di program ataupun di satu sesi bareng sama TV Riau. Jadi aku akan kasih tahu nih apa aja yang ada di dalam tas aku. Cuma kalian yang tahu dari TV Riau. Kok gitu sih? Oke, apa sih kira-kira yang ada di dalam tas aku? Kita lihat ya. Yang nggak pernah ketinggalan itu adalah, karena kita sekarang lagi COVID-19, nggak boleh ketinggalan, itu adalah masker. Tara, mohon maaf, ini maskernya emang warnanya kayak gini bukan karena nggak dicuci, oke? Terus kemudian ada yang nggak pernah ketinggalan, ada dompet kartu, isinya banyak banget, ada KTP, ada ATM, ada SIM, ada kartu kredit, dan juga ada nomor kamu. Terus juga yang selanjutnya ada kunci mobil, biasa ya. Ini kalau misalnya ada yang mau ganti ininya, boleh langsung japri ke aku ya. Terus juga ada duit cash. Nah, nih nggak banyak-banyak, duit cashnya dikit aja. Oke, itu dia untuk isi tas aku. Cuma kamu yang bisa lihat. Jangan lupa nonton TV Riau, nonton TV aja. Hello, my name is Vino Yata and I'm 17 years old. Karena aku tergabung ke generasi GMT, generasi menolak tua. Ada yang sama, ada yang sama, ada yang sama. Okay, welcome to my activity with TV Riau. So, kalau kita ngomongin masalah activity, ini beneran ngomongin activity. Ini ya, ngomongin activity. Kalau ngomongin activity ini jatuhnya aku bakal banyak jualan loh, nggak apa-apa ya. Oke, aku seneng banget yang satu ini nih ya. Jadi di sesi kali ini, my activity. Banyak banget aktivitasnya, tapi kalau kamu mikir banyak aktivitas, banyak duit, belum tentu. My activity yang pertama, MC profesional. Kemudian, punya sekolah MC dan juga public speaking The Yata Talk, kemudian punya Mansiro Wedding Organizer. So kalau misalkan ada yang mau merit, mau wedding di rumah, di gedung, semuanya boleh hubungin Mansiro Wedding Organizer. Kemudian aku juga suka banget olahraga ya, walaupun badan aku tidak seperti atlet-atlet ya. Aku suka banget badminton, aku suka banget nge-gym, suka banget berenang, pokoknya everything about sport ya. Ya, aku suka banget traveling, aku suka jalan-jalan menghilangkan stres yang luar biasa. Kalau misalkan ditanya nih destinasi favorit, aku suka everything about nature ya, yang berbau alam aku suka banget, mulai dari Bali, kemudian pegunungan, Bukit Tinggi aja aku suka banget loh. Oh iya, ada satu lagi, karena pandemi ini aku juga sedang aktif di dunia YouTube sebagai content creator ya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan juga tombol loncengnya. Mana tahu loncengnya bunyi ya. Jangan lupa Vinonesia Channel. Oke, thank you for watching. Nonton terus TV Riau, nonton TV aja.
warga Indonesia atau WNI berkunjung karena tingginya angka penularan virus corona. Hal ini berdampak besar terhadap minimnya pengunjung yang mengurus paspor. Semakin meningkatnya COVID-19 di Indonesia, sejumlah negara melarang warga negara Indonesia atau WNI untuk berkunjung. Pintu masuk tertutup bagi WNI sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Hal ini ditegaskan Menteri Luar Negeri Indonesia beberapa waktu lalu. Ternyata larangan ini cukup memukul terhadap pengurusan paspor di kantor imigrasi Pekanbaru. Sampai hari Kamis pagi, kantor yang biasanya sangat padat dan ramai terlihat lebih sepi karena warga Pekanbaru mengurungkan niat mereka untuk keluar negeri. Jika sebelumnya hanya Malaysia yang melarang kedatangan warga Indonesia, sekarang terdapat sebanyak 49 negara yang ikut menolak warga Indonesia. Memang kita sudah mendengar beberapa informasi terakhir ini ada pelarangan terhadap warga negara kita bepergian ke luar negeri. Namun dapat kami sampaikan, memang secara langsung adanya pandemi ini berpengaruh terhadap jumlah pelayanan paspor di kantor imigrasi, khususnya di kantor imigrasi kelas 1 TPI Pekanbaru ini. Sejak dan juga untuk penerbangan, sejak bulan April 2020 ini tidak ada penerbangan ke luar negeri dari Bandara Sultan Syarif Qasim. Jadi memang sejak April kemarin sampai dengan saat ini belum ada penerbangan yang tujuan ke luar negeri. Jadi memang kita juga Indonesia, khususnya dari Bandara Sultan Syarif Qasim II ini tidak ada penerbangan sampai dengan hari ini. Otomatis mungkin bagi masyarakat ada memang pengurangan atau menurunnya pembuatan paspor, karena mungkin masyarakat menganggap di samping untuk menjaga kesehatannya atau menjaga kontak dengan orang ramai, juga karena tidak adanya penerbangan itu, otomatis secara langsung pasti ada pengaruhnya terhadap pelayanan paspor kami. Pihak imigrasi mengharapkan agar COVID-19 segera berakhir dan penerbangan dari dan ke luar negeri bisa buka normal seperti semula. Nurwalidaini dan Arina Silvi, TV Riau melaporkan. Korban penipuan penjualan logam mulia melalui media online melaporkan ke Ditreskrimsus Polda Riau. Sejumlah korban mengaku mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Sejumlah korban penipuan penjualan emas online akhirnya melaporkan kasus ke pihak kepolisian. Mereka mendatangi kantor Subdit 5 Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau dengan menyampaikan sejumlah bukti-bukti. Dari keterangan korban berawal dari promosi yang dilakukan pelaku sehingga mereka tertarik membeli emas dengan harga murah. Pada awal transaksi, proses niaga berjalan lancar di mana saat uang diberikan emas langsung dikirim oleh pelaku. Namun di saat korban percaya dan melakukan pembelian dengan jumlah besar, pelaku tidak lagi mengirimkan logam mulia tersebut serta sulit ditagih barang yang sudah dipesan oleh korban. Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Sunarto menyatakan laporan korban sudah diterima jajaran Polda Riau dan akan dilakukan pengusutan. Jadi kami ingin melaporkan dugaan tindakan penipuan dari akun MC Iluvia yang kami lakukan transaksi pembelian antam gitu. Jadi ada di Pekanbaru itu ada sekitar 8 orang yang tertipu, merasa ditipu ya gitu. Nilai uangnya juga bervariasi, ada yang mulai dari belasan puluhan juta sampai dengan ratusan juta. Kalau untuk saya sendiri sekitar 100-an. Ini tertarik yang pertama karena harga yang ditawarkan oleh pelaku ini di bawah harga normal,
Kemudian yang kedua, dia tertarik dengan komentar-komentar yang di akunnya pelaku ini yang semuanya positif gitu, sehingga tergiur. Kemudian korban beberapa kali melakukan transaksi membeli emas, bukan emas batangan ya, emas sudah bentuk perhiasan begitu. Sebanyak 3 kali. Pertama dia berhasil. Pertama dia membeli 50 gram dengan harga 33 juta. Ini dikirim oleh pelaku. Kemudian dia transaksi lagi 25 gram dan dikirim oleh pelaku barangnya seharga 16.500.000. Kemudian dia beli lagi yang ketiga, dikirim lagi. Setelah 3 kali transaksi, kemudian pelaku menawarkan lagi dengan harga yang lebih murah lagi, sehingga korban juga tertarik, akhirnya melakukan transaksi lagi sebanyak beberapa kali ya, kalau tidak salah itu 7 kali transaksi yang nilainya nilai gramnya itu sebanyak 650 gram. Jadi dia beli 50 gram, barang belum dikirim ditawari lagi oleh pelaku, ini murah lagi nih, beli lagi 50 gram, beli lagi 25 gram, beli lagi 100 gram, beli lagi 250 gram. Padahal barang yang dijanjikan belum dikirim oleh pelaku seperti yang 3 pertama, sehingga korban mengalami kerugian 399 juta, sekitar kurang 400 juta kurang sedikit. Korban mengaku tertipu puluhan hingga ratusan juta rupiah. Untuk di Pekanbaru tercatat sekitar 8 orang yang melaporkan dugaan penipuan ini, namun diperkirakan masih banyak korban lain terutama yang berada di luar kota Pekanbaru. Syamsirwan TV Riau melaporkan. Jika sebagian besar sekolah hanya menerapkan sistem pembelajaran secara daring atau online, namun lain halnya dengan Al-Izhar School di Jalan Subrantas Ujung, mereka memvariasi pola pembelajaran dengan tatap muka 3 kali sepekan. Variasi pembelajaran di Al-Izhar Islamic School ini disampaikan oleh Ketua Yayasan Dareniswa Rosnaniar. Menurut Rosnaniar, siasat atau model pembelajaran yang tepat itu sebenarnya tatap muka, sehingga siswa bisa lebih memahami isi pembelajaran. Namun karena situasinya berbeda karena adanya pandemi corona ini, setiap sekolah mesti pandai-pandai bersiasat. Di Al-Izhar Islamic School yang jumlah siswanya mencapai 800 orang menjalani proses belajar daring variasi dengan tatap muka. Pembelajaran seperti ini karena adanya permintaan wali murid agar anak-anak mereka bisa lebih memahami isi pembelajaran. Proses belajar tatap muka dilaksanakan dengan membagi jumlah siswa dan menjaga jarak duduk. Melalui 2 metode, pertama melalui daring, jadi anak-anak boleh di rumah belajar dengan online, gurunya membimbing melalui online. Gurunya tetap di sekolah walaupun tidak tatap muka. Dan metode ini tidak sempurna, perlu digabungkan, dipadukan dengan tatap muka sesuai dengan kondisi Pekanbaru. Kalau dalam keadaan berat, maka kita kurangi tatap mukanya. Kalau agak ringan, kita tambah untuk tatap mukanya. Namun tatap muka itu tetap mematuhi protokol kesehatan seperti terbatas jumlah murid. Yang biasa murid satu lokal 30, kita kurangi menjadi 15. Jadi pertemuannya 2 kali. Kedua, ruangan dijaga jarak antara satu murid dengan murid yang lain. Waktu belajar kita bagi 2, ada yang pagi, ada yang siang. Dan
persyaratan protokol kesehatan seperti cuci tangan kita siapkan. Meskipun melaksanakan proses belajar tatap muka, namun protokol kesehatan di Al-Izhar Islamic School menjadi prioritas bagi pihak sekolah, seperti penyediaan tempat cuci tangan dan menggunakan masker. Ridwan Leboy, TV Riau melaporkan. Saudara, berakhir sudah seputar Riau hari ini. Saksikan terus kami di www.tvriau.com. Saya Nur Walidaini bersama kru redaksi yang bertugas pamit undur diri. Salam TV Riau.